Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari gugus tugas COVID telah dibubarkan Presiden karena kurang baik kinerjanya. Ini saya lihat, jadi sumber saya juga dari YouTube dan juga dari Metro TV. Rupanya kinerja daripada gugus tugas ini dianggapnya kurang baik karena sudah 4 bulan berjalan gugus tugas ini tidak ada hasilnya. Bukannya berkurang itu kok virus corona ini yang mengenai masyarakat, malah bertambah terus. Karena tugasnya sudah tidak terarah. Kebanyakan tugasnya itu hanya ke daerah, melakukan rapid test dan lain sebagainya, dan swab test atau PCR. Di samping itu juga sibuk dia membuat peraturan-peraturan yang tidak ada, yang sifatnya menguntungkan mereka sendiri. Jadi ada salah satu masalah dan tugas daripada ini, ya mereka itu hanya sibuk melakukan rapid test. Karena dalam rapid test ini sudah ditetapkan pemerintah biayanya Rp150.000. Tetapi di lapangan ditetapkan biayanya ada Rp350.000 sampai Rp500.000. Bahkan sampai jutaan harganya, biayanya. Jadi ini sudah menyengsarakan rakyat, mempersulit rakyat. Sudah sulit dia menghadapi penyakit virus corona, juga menyengsarakan rakyat, mengeluarkan biaya banyak. Dan itu juga kegiatannya, karena kegiatannya ini selisihnya itu nanti akan dinikmati para petugas gugus tugas ini, sehingga mereka kelihatannya tidak peduli kesengsaraan masyarakat. Yang penting kepentingan mereka terpenuhi. Yang penting kepentingan mereka terpenuhi dan tidak peduli kesengsaraan masyarakat yang menambah pengeluaran daripada biaya hidupnya. Yaitu yang kita lihat, karena ini sudah terdeteksi daripada Presiden Joko Widodo sehingga membubarkan gugus tugas ini. Jadi saya lihat dalam gugus tugas ini adalah banyak sekali kegiatannya yang sifatnya hanya rapat-rapat, membuat suatu peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Tetapi masalah apa tugas yang sebenarnya di lapangan yang berkaitan dengan virus corona tidak ada. Kecil, hanya rapat-rapat membuat peraturan yang sifatnya menguntungkan mereka. Apalagi katanya ada untuk orang naik pesawat terbang harus di rapid test dulu dan biayanya Rp350.000. Itu dengar dia lewat media sosial. Dan itu yang saya dengar juga. Jadi dengan tetapkannya biaya rapid test itu sampai setinggi itu, dari 150 dinaikkan menjadi 350 sampai 500 bahkan jutaan, ya tentu banyak penghasilan mereka, sehingga hubungan mereka sangat sibuk hanya melakukan rapid test kepada masyarakat. Apalagi hasil rapid test itu hanya berlaku untuk 3 hari, tidak berlaku selamanya hasilnya itu. Paling hasil di rapid test tidak ada, cukup, tetapi hanya sampai batas 3 hari saja kekuatannya itu. Nanti bisa saja nanti orang terkena virus corona lagi. Jadi saya lihat biayanya cukup besar yang menyengsarakan masyarakat. Masyarakat sudah rakyat sudah sengsara, ditambah sengsara lagi memberikan biaya tinggi untuk melakukan rapid test itu. Makanya sering saya dengar di daerah-daerah itu para gugus tugas itu rajin sekali melakukan rapid test di rumah sakit, di masyarakat dan lain sebagainya. Ya, apakah itu? Saya pikir selama itu ditanggung negara, rupanya ada permainan di dalamnya. Rupanya dinaikkan harganya setelah di lapangan. Nah, itulah yang saya lihat kurang tepat. Sehingga gugus tugas ini sejak sudah berjalan 4 bulan tidak ada hasilnya. Virus corona itu bukannya berkurang, bertambah terus. Bagaimana tidak bertambah? Dia dalam melaksanakan tugasnya hanya terfokus melakukan rapid test di lapangan dan juga rapat-rapat yang sifatnya membuat peraturan-peraturan yang sifatnya menguntungkan mereka, sehingga dengan keuntungan itulah mereka dapat menikmatinya pada saat
situasi pandemi ini pemerintah pun banyak mengeluarkan uang. Yang penting uang itu digunakan untuk mengatasi kesehatan masyarakat. Tetapi ternyata di lapangan dinikmati para petugas gugus tugas ini. Ya inilah tidak baik. Di samping masyarakat sudah stres menghadapi virus corona ini, ditambah lagi biaya rapid testnya dinaikkan dari 150.000 menjadi 350.000, bahkan sampai 500.000, dan ada yang sampai 1 juta. Tentu ini mencekik masyarakat ini, rapid testnya ini. Jadi apalagi rapid testnya yang berlaku untuk 3 hari, tidak untuk selamanya. Sehingga mereka membuat persyaratan yang ketat. Mau keluar kemanapun harus di rapid test. Nanti di mana-mana diperiksa dan lain sebagainya. Semua ini kelihatannya ada uangnya. Sehingga sekarang ini maka rapid test, maka gugus tugas ini karena kinerjanya dianggap kurang baik, di samping kurang baik dan juga dia merugikan masyarakat luas, makanya dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan saya sangat setuju dibubarkan Presiden Joko Widodo gugus tugas kalau memang demikian kinerjanya. Sekian dan terima kasih.